Salam Bapak Ibu sekalian. Sungguh kami mengucap syukur terima kasih kepada Bapak yang pada saat ini anak-anak Tuhan semuanya telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dituliskan demikian. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sesuai dengan iman saudara. Ya, karena dituliskan dalam firman Tuhan bahwa ya, orang yang benar itu hidup dengan iman. Tanpa iman pun tidak berkenan kepada Allah. Tapi bagi mereka yang bersungguh hati datang kepada Tuhan dengan iman, Tuhan akan memberikan upah. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mujizat di dalam mulut kita. Mujizat di dalam mulut kita. Ini saya kok agak terganggu. Ini mungkin apa? Ada acara ini. Pak, kok kelihatan berbodoh-bodoh keluar semuanya. Oh ya juga. Jadi tadi waktu saya berangkat di sini, bang, situ ada demo ya, saya mutar sampai sana. Ini ada. Puji Tuhan. Kalau memang yang hadir pada saat ini jumlah sekian. Ya, suatu mujizat di dalam mulut kita. Kalau sudah pada saat ini kami sebagai hamba Tuhan, ya, yang merindukan sekali, tentunya saja setiap langkah kita ini menjadi berkat. Karena kita hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Pada waktu kami berdiri di atas mimbar ini, maksudnya di belakang mimbar ini ya, Allah mengatakan ada sukacita. Ada sukacita hari ini. Amin. Nah, perkataan yang kami katakan itu tentunya saja didasari ada suatu kebenaran firman perkataan ini. Sehingga pada waktu kita belum mengatakan, ya saudara, tidak sukacita. Walaupun sudah kita memuji Tuhan, sudah muliakan nama Tuhan, belum ada sukacita. Tetapi pada saat kita mengatakan ada sukacita, lalu sudah jawab amin, saat itulah perkataan itu akan mengubah keadaan. Yang tadi tidak ada sukacita menjadi sukacita. Lalu juga katakan firman Tuhan, ada sehat pada hari ini? Amin, sehat. Nah, saudara sehat hari ini? Sehat. Iya, kita mengatakan demikian. Berat kan? Apalagi yang kita katakan itu, kita katakan ada sehat. Apakah ada sehat? Ada sehat, maksud saya sehat. Waktu kita mengatakan dengan iman, sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus, akan mengubah keadaan. Mungkin saudara kurang enak pada saat ini, tetapi dengan perkataan itu akan diubah. Yang lemah atau yang tidak kurang sehat akan sehat, dan itu akan meningkat. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Itu perkataan. Ya saudaraku, perkataan, di dalam perkataan itu ada mujizat. Dalam mulut kita ada mujizat. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus. Mari kita dasari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, perkataan tadi katakan bahwa di dalam mulut ada mujizat.
Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-33. Amsal pasal 30 ayat yang ke-33. Dan ini dibutuhkan urapan dari Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran ini. Untuk urapan dari Tuhan. Saudara pasti gimana ya mendapatkan kami diurapi Tuhan itu seperti apa, saudara? Roh Kudus, Roh Allah yang sudah diam dalam hati saudara, itu yang siap menolong, memberikan hikmat, mengajar tentang kebenaran. Karena di dalam kamu ada pengurapan. Artinya Roh Kudus akan memberikan pengertian. Itu pengurapan. Lah, apa yang kami sampaikan ini butuh kuasa dan urapan dari Tuhan. Amsal 30 ayat 33 yang mengatakan demikian. Ya. Ini belum tuliskan. Ya, Bapak. Tidak apa-apa. Tuliskan. Maju. Amsal 30 ayat yang ke-33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Ya. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Minta Tuhan mengurapi firman Tuhan. Apa maksud? Tadi yang pertama kali, apabila susu itu ditekan, keluar mentega. Sebenarnya pengertiannya ditekan, susu ditekan. Itu karena memang bahasa Indonesia itu ya akan sangat terbatas ya pengertiannya, makanya memberitahukannya kurang. Artinya susu apabila ditekan maka akan keluar mentega. Tetapi ada pengertian lain, susu kalau diaduk terus, aduk, itu akan keluar mentega. Lalu yang kedua tadi, apabila hidung itu ditekan, ya, maka keluar darah. Tapi kalau kemarahan itu juga ditekan, akan timbul pertengkaran. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus itu tergantung dalam kehidupan kita ini gimana, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita sebagai orang yang percaya, apa yang tersimpan dalam hati kita, itu akan muncul, akan keluar pada saat kita mendapatkan suatu tekanan. Pada saat kita mendapatkan suatu tekanan, itu baru keluar. Kalau di dalam saudara itu sudah tersimpan atau memiliki hati yang sudah diubah, tentunya yang mengubah Tuhan ya, dengan Roh Kudus. Tetapi kita harus tahu Roh Kudus itu bekerja melewati firman Allah. Setelah saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja mengubah dalam hati saudara, akan menjadi baik. Kalau yang tersimpan dalam hati kita ini adalah tentang kasih, yang tersimpan dalam hati kita tentang kemurahan hati, yang tersimpan dalam hati kita tentang kesabaran, yang tersimpan dalam hati kita tentang kelemah lembutan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lah hati yang keluar dari hati itu yang keluar lewat mulut kita. Lah pada saat kita mendapatkan suatu tekanan, tekanannya tentunya perkataan-perkataan yang pedas, perkataan yang menyinggung perasaan, perkataan-perkataan yang menyakitkan saudara,
Lah bagaimana respon saudara? Lalu apa yang keluar dari mulut saudara? Itu tergantung dalam hati saudara. Kalau pada saat kita tekanan, kita dimaki-maki orang, tapi yang keluar isi dalam hati kita ini memang sesuai dengan apa yang sudah ada dalam hati kita. Ya, hati kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Waktu kita dimaki sama orang, yang keluar tentunya adalah firman. Tetapi kalau hati kita tidak ada firman, ada tekanan yang membuat kita marah, yang keluar ya akan terjadi pertengkaran. Tapi kalau yang keluar dalam hati kita, keluar di mulut kita ini bukan kata-kata yang kasar atau dari kata-kata binatang gitu ya katakan, tetapi puji Tuhan. Kami bersyukur. Yang seharusnya kita harus membalas dengan perkataan-perkataan yang lebih menyakitkan, tapi kita tidak. Tetapi kita mengatakan dengan ucapan syukur, puji Tuhan. Dimaki, puji Tuhan. Direndahkan, puji Tuhan. Diapa-apain, puji Tuhan. Karena kita sudah melewati suatu proses. Di mana pada waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, lalu juga mengakui dalam mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Ini yang harus kita tahu. Prosesnya ini pelan-pelan, kami tidak akan lama-lama firman Tuhan. Tapi ini masuk ke Roma 10 ayat 9. Ya. Roma 10 ayat 9. Dari awalnya itu. Kalau dikatakan kamu Kristen, iya. Kamu percaya Yesus? Iya. Itu keluar dari mulut. Iya, saya percaya Yesus. Tetapi diharapkan bukan dari keluar mulut, tapi dalam hati. Sehingga sesuai dengan ada firman Tuhan katakan Roma 10 ayat yang 9. Tolong dibacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Itu mujizat dalam mulut. Apa mujizat? Keselamatan itu nomor 1. Orang membutuhkan mujizat supaya mengalami mujizat Tuhan. Ke gereja, ya, kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pun terjadi mujizat. Kalau kita lihat ini, ada seorang pendeta namanya Rusli, kalau salah di YouTube dia dikaruniai pelayanan kelepasan. Jadi roh yang menguasai. Tidak usah katakan apa, cuma katakan dalam nama Yesus. Roh itu manifest dan keluar. Sebagai kasih Tuhan Yesus ada kuasa. Ada kuasa, itu mujizat. Namanya mujizat kelepasan dari roh yang mengikat. Sebagai Tuhan Yesus. Lah ini kita mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dalam mulut kita dan percaya dalam hati kita. Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Itu hanya untuk menebus dosa kita. Karena Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dan Dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosa.
Setelah itu dia mati memang betul. Dan percaya juga sesuai dengan firman Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Percaya dalam mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Mujizat keselamatan. Itu. Dalam Alkitab mereka cuma tiru-tiru aja, melihat ini Paulus itu pintar ya, orang kerasukan setan. Paulus dalam Alkitab ada dilepaskan, bahkan orang mati dibangkitkan. Semuanya bisa melihat kejadiannya. Pada waktu Eutikus dia tidak melihatkan firman Tuhan, dia ngantuk dari roti jatuh, lalu dia didoakan, ya. Badannya Paulus ditumpukkan, lalu apa yang terjadi? Dia bangkit lagi, nggak jadi mati. Ada kuasa, ngusir setan-setan. Lalu ada anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa dalam Alkitab itu katakan mereka tiru-tiru. Oh, percaya Yesus, tapi tidak ada dasar. Cuma tiru-tiru dari melihat aja, maka dengan perkataan aja, lalu dia berusaha untuk mengusir setan. Lah setan lebih kenal kan? Walaupun dia mengusir dalam nama Yesus, ya setannya kenal. Kalau Paulus kenal, kalau kamu tidak kenal, ya. Oleh sebab itu terbalik, yang diusir harusnya setannya Tuhan, tetapi orangnya yang usir malah lari. Tapi kita semuanya sudah mengalami apa yang dikatakan keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Mujizat keselamatan terjadi sesuai dengan firman Tuhan tadi. Sudah saya akui. Yang saya akui dari mulut dalam hati. Lalu juga dikatakan firman Tuhan, semuanya kan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Karena itu Anda lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, sebelumnya kita baca ini dulu. Ya. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 6 dan 7. Pengkhotbah pasal yang kelima. Ya. Pengkhotbah pasal yang kelima, 6 dan yang 7. Sehingga nanti saudara terdorong dengan kekuatan Roh Kudus bagaimana mempergunakan mulut kita dalam kehidupan kita ini. Sudah menemukan? Ya. Mungkin bisa dibacakan. Ya, keras. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ya. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, terus lanjutkan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tapi takutlah akan Allah. Ya. Nasibnya takut akan Tuhan. Lalu katakan, wah kilap kok, saya ngomong kebablasan itu. Kenapa kilap? Karena tidak ada dasar. Dalam hati tidak ada dasar.
Kalau ada firman dan Roh Kudus yang diam, firman itu mengendalikan. Istilahnya ada remnya. Sehingga tidak mengatakan kilap. Karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu menentukan dalam kehidupan saudara. Makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar suatu kehidupan. Kita dinasihati, kita sudah dikurangi perkataan kita ini sudah dikuduskan oleh mulut kita semuanya. Sehingga hati-hati dalam kita berbicara, hati-hati dalam kita mengatakan segala sesuatu, menanggapi segala sesuatu. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita sesuatu yang negatif, sesuatu yang merusak, yang sesuatu yang menajiskan, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang bisa membangun iman, perkataan yang bisa mengundang mujizat Tuhan, sehingga katakan ada sukacita saudaraku, amin. Saudara sehat pada hari ini? Sehat. Dengan apa yang kau katakan itu akan menentukan. Dasar yang kuat pada saat ini adalah Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 21. Perhatikan firman Tuhan dia dan amin. Amsal 18 ayat 21. Ya Pak Agus. Ya Pak Agus. Oh, ya, Pak. Amsal 18 ayat yang ke-21. Maaf tadi saya sama Pak Denny ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, saya ada berarti Pak Agus kok tidak datang dari Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Denny. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya. Saya percaya firman Tuhan. Amin. Ya. Mas Kris, percaya dengan firman Tuhan ini? Mas Kris sembuh hari ini? Amin. Masih sembuh hari ini? Sembuh. Dikatakan apa yang dikatakan itu akan terjadi. Sebab di dalam kamu ada pengurapan, ada roh Kudus yang dalam saudara. Mulai hari ini Bapak, ini zaman akhir. Roh Kudus mengurapi saudara, mengajar saudara. Karena banyak sekali nabi-nabi palsu yang akan memperlemahkan tentang keyakinan saudara, tentang Yesus sudah Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus sudah, semua akan berkembang. Zaman akhir kan begitu. Itu namanya nabi-nabi palsu. Tapi ingat, gak perlu saudara mereka mendengarkan mereka. Di dalam kamu ada pengurapan, di dalam kamu ada Roh Kudus yang mengajar tentang kebenaran. Dan kalau firman itu ada dalam hati, katakan dengan iman. Lalu apa ada suatu penghadap, yakin deh. Sekarang kok masih belum begitu umpamanya. Loh, katakan kita harus mengatakan didoakan supaya sembuh dan sembuh. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan mujizatnya,
mencukupi segala kebutuhan apa yang kita minta Tuhan kirimkan, kok belum? Kok masih belum? Tetap ada dalam pengharapan. Dalam firman Tuhan, selama Anda masih bernapas, itu masih ada pengharapan untuk melihat mujizat. Itu firman Tuhan katakan. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Itu ada firman Tuhan. Tidak usah tunjukkan itu. Apa artinya itu? Ya toh? Singa itu pada waktu masih apa? Masih hidup ya. Masih apalagi singa muda, kuat sekali dan juga ditakuti, dikagumi karena serbannya itu mencapai suatu keberhasilan menangkap burunan itu. Tapi kalau sudah mati tidak ada artinya. Yang lebih baik yang terangkat anjing yang tidak ada artinya itu. Begitu juga selama jangan menyerah dalam kehidupan kita ini, selalu ada pengharapan. Sekalipun pada saat ini saudara, mungkin usaha saudara, pekerjaan saudara sedang mengalami kemerosotan di bawah, atau kondisi ekonomi saudara sedang nol pada saat ini, jangan menyerah. Tetap percaya pada Tuhan. Masih ada harapan. Selama kita masih bisa bernapas, harapan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Harapan itu tidak akan hilang. Amin. Perkataan itu akan terjadi. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buah. Siapa menggemakannya akan makan buah. Anak minta, Pak, kapan saya bisa dibelikan sepeda? Oh belum nak. Kita mengucap syukur, Tuhan pasti berikan sepeda. Ayo kita berdoa. Terima kasih. Nanti Tuhan beri kita sepeda. Kita akan beli sepeda. Besok kita akan berikan sepeda. Papanya dengan iman mengatakan, pagi yang tidak datang lagi Pak. Mana Pak? Sepedanya teman-teman kita sudah naik sepeda, kita masih belum terus. Belum nak. Ya. Belum. Di situ berharap, percaya kepada Tuhan terus. Nah, kapan Pak? Besok Tuhan berikan. Besok. Dikatakan terus. Besoknya belum. Anaknya datang lagi. Besok. Tapi dengan iman. Terus dikatakan. Akhirnya bisa terjadi. Tak bagaimanapun terjadi. Saya jadi ingat itu pada waktu siapa itu tunjuknya waktu apa itu ikut sekolah minggu itu ya, itu kan dapat dompres ya betul saya tiga ya gitu ya. Loh, dari saat ini kan berapa ada beda dari mana jawaban mana ya kan jumlahnya ada 13. Loh, doorpressnya itu yang paling besar itu sepeda, gitu ya. Dibolak balik kertasnya apa itu kemudiannya banyak sekali. Yang dibayang keluar, loh, langsung jajan, gitu. Sepeda, loh, ya. Ada sebuah disuruh jadi ingat itu. Nah itu, ya. Mungkin mereka juga anak-anak juga ada kerinduan besar, minta sepeda. Tapi mungkin pada waktu sepedanya udah rusak terus gimana? Dan sebagainya, tapi Tuhan tidak pernah tidak pernah lupa ya, tidak pernah membiarkan gitu, tidak pernah membiarkan. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus minta, terus mengatakan mau minta, saya mau, tolong Tuhan sembuhkan, belum, sembuhkan Tuhan, belum, sembuhkan belum, terus perkatakan
menggema katakannya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya dengan perkataan iman itu akan makan buah. Saya mendengar kesaksian di YouTube ya. Ada seorang pendeta, Pak Billy namanya, itu dia punya anak. Anak itu punya teman ya. Ini kalau sudah sering mendengar suara Injil, firman Tuhan itu jadi berkat. Cerita sama temannya, cerita sama bapaknya anaknya lagi itu, sama Pak Billy bilang, "Ah, itu loh teman saya itu kok, dia itu sering mengucapkan aku pengen mati ditabrak mobil." Itu diucapkan, terus dinasihati sama si anak ini, anaknya pendeta itu, "Enggak boleh ngomong gitu. Udah, saya kepengen kok mati ditabrak mobil." Itu diucapkan. Tapi tidak lama kemudian terjadi. Kenapa? Kan Tuhan mengatakan tentang berkat dan kutuk. Kita berkata-kata dengan perkataan yang iman, yang memberkati. Pada waktu kita berkata-kata yang positif, berkata-kata iman, berkata-kata firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Tapi pada saat kita berkata-kata yang negatif, mengutuki, yang bekerja adalah iblis. Jadi perkataan-perkataan yang negatif itu dicatat sama iblis. Makanya kalau saudara sering mengatakan memaki-maki anaknya, bisa ya berulang kali bertobat itu. Anak-anak saya atau cucu saya kadang rendah, sering katakan perkataan kebablasan, goblok, ya, sepele perkataan itu. Tapi kalau kita tahu kebenaran segera, kita berdoa sama Tuhan, mohon cabut perkataan itu dalam nama Yesus. Kami berkati anak. Tidak ada peluang sedikit pun iblis masuk dalam perkataan itu. Mujizat di dalam mulut. Semuanya akan terjadi apabila diucapkan dengan iman. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa memperkatakannya akan memakan. Ya, sudah kasih Tuhan Yesus. Kami hanya ingin saudara semuanya mengalami berkat Tuhan. Mulailah dengan perkataan-perkataan iman. Sekalipun kita didorong untuk mengatakan sesuatu yang negatif. Seperti tadi malam, saya ini agak meleset ya, karena saya di sini saya tambah Tuhan yang senang lihat sepak bola. Saya senang sebenarnya, terus terang aja, saya senang. Ya. Nah, senang kan semua tiru-tiru idolanya kan Persebaya, lalu Persebaya kalah 2-0, iya toh, ya 3-1. Wah, saya nggak begitu, nggak berapa? 3-1 kalah ini. Awal-awalnya loh, saya tuh sampai ngomong, ini kipernya rada congok gitu. Maaf tuh dia, waduh, saya abadon ngomong gitu loh. Lah ngapa ya tuh? Ya kan pinter, kiper perluan dia kan pinter ya. Loh ini bola ke sini, nanggal sini ya, bayar ditunggu gitu. Malah sana sini. Perkataan yang itu terkira. Nah itu tidak boleh, harus cabut dalam nama Tuhan. Ojolah diberkati semua. Surat biasa Tuhan Yesus itu saya tidak banyak. Oleh sebab itu kami sebagai abad saya mengatakan kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau ditujukan sesuatu. Apa yang kita minta itu tergantung doa dan iman kita, perkataan iman kita. Sebagai Tuhan Yesus Kristus,
masa depan sebuah harapan tidak akan hilang. Bahkan dituliskan dalam firman Tuhan dengan jelas di dalam berapa Yeremia pasal 11 ayat 29 atau 39 dikatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah terhadap saudara. Itu bukan rencana kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Jadi sampai mempunyai keyakinan ke depan bahwa hari depan kita ini penuh pengharapan. Anak-anak saya itu mungkin, ya kalau saya ini sebagai bapak-bapak itu berharap anakku pasti sukses. Walaupun pada saat ini seperti ini, sukses, nah kamu berhasil. Terus belajar, kamu berhasil. Dari perkataan-perkataan itu selalu dikatakan Tuhan memberkati kamu, Tuhan mengangkat kamu. Gereja Kristus dia sejak masa depannya penuh pengharapan. Kita akan mempunyai gedung yang bagus, yang indah, yang bisa menampung banyak jemaat. Itu iman, perkataan iman. Apa yang dikatakan kan jadi, walaupun mungkin perkataan itu ditawarkan orang. Karena perkataan iman, simpan saja. Baca firman Tuhan, jadi Tuhan simpan terus. Apalagi masa-masa sudah manula, ya. Manula itu sudah agak tua, itu harus ini diajak terus aktif pikiran kita, jangan sampai nanti pikun. Kalau dilatih aktif terus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, luar biasa. Ini ada suatu kesaksian namanya ibu saya, namanya Makni. Itu buta huruf, nggak bisa baca. Hidupnya jadi dukun pijet, tapi ada tambahan dukun tambahan yang lain, jadi suka nyembur, suka apa gitu ya. Jadi kalau anak nangis itu disuruh dan sebagainya itu pernah. Nah, setelah saya mengenal Kristus, saya jadi hamba Tuhan. Ibu saya kayak gini, tidak mempan pertama kali, 2 kali, 3 kali akhirnya mempan sampai mengerahkan beberapa tenaga. Setelah dia di jamaah Tuhan, di lawak Tuhan, dia rindu sekali dengarkan firman. Dia sampai bocor nih, iki waca no firman Tuhan ini dibaca, firman Tuhan ini dibaca, firman Tuhan dibaca. Di antara ayat-ayat firman Tuhan, janji Tuhan yang diingat itu tentang itu tadi. Firman Tuhan mengatakan Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Kalau saya pulang ke desa, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan, pulang ke desa katakan, ya pokoknya begini hati-hati, bisa harus murah hati, lemah lembut, kasih, lalu apa tadi katakan Mazmur 100 ya 37 yang ke-5 yang mengatakan demikian, serahkanlah uripmu kepada Tuhan, hidup pada Tuhan, percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Itu apa? Bahkan ada yang katakan lagi, wes sakabe, tapi bahasa Jawa dia, saya tidak begitu ya. Segala perkara dapat tanggung dalam dia memberikan kekuatan kepada dia. Jadi dia tidak bisa baca, tapi dia mendengarkan terus firman Tuhan dalam hati. Dia jadi dukun pijet, tapi ya ojo dengan istilah dukun cuma ya tukang pijeti loh, pijeti ya. Kalau saya manggil maaf itu pijeti, lalu bukan bayi saja yang pijet. Jadi orang dewasa, bahkan tentara sana dekat apa itu asrama polisi Brimob. Jadi kalau habis latihan ngumpul di rumah saya, suruh mijeti sing kecepet, sing apa dan sebagainya. Harus sebelum mijet, saya sebelum mijet aku mesti doa dalam nama Tuhan. Rampung mani, rampung gitu dalam nama Tuhan. Ada firman dan masih tua firman Tuhan. Dan sampai dia usia 80, dia bilang aku tidak mau repotkan sama anak. Dia dipanggil Tuhan pada waktu
dalam usia itu tidak masuk rumah sakit, tiba-tiba awal kalau sudah enak, malam harinya dia dipanggil Tuhan. Seperti itu firman. Ya, dia kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kamu tetap ada pengurapan. Dan kita harus percaya Roh Kudus di dalam saudara. Ya, mengajar saudara tentang kebenaran firman Allah. Lalu saya akan akhiri satu perkataan ini. Tadi katakan dalam Amsal 30 ayat 33 tadi katakan itu merupakan tes kehidupan orang percaya. Hasil daripada iman saudara pada waktu meresponi firman Tuhan bagaimana? Yaitu pada saat saudara mendapat suatu tekanan yang menekan dalam kehidupan saudara. Di tempat kami di sana, di Tambak Sari, saya ini tinggal dalam suatu lingkungan yang kelasnya kelas bawah, tukang beca dan semuanya, termasuk orang-orang pedagang-pedagang yang pekerjaannya jualan di Blora. Dalam situasi begini, mereka semuanya banyak mendapatkan tekanan ekonomi yang namanya tidak ada. Ada sempat yang mereka tetangga yang harus dia berusaha untuk membeli beras hari ini. Suatu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu dampak itu bukan hanya mereka semua yang lemah, tapi mungkin semuanya anak-anak Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, katakan pada saat kita mendapat satu kata tidak ada, serbanya tidak ada, untuk tidak ada, kita harus ada jawaban. Katakan dalam hidup kita ini, apa yang keluar dalam hidup kita pada saat kita tidak ada, puji Tuhan, Tuhan pasti mengadakan, Tuhan pasti sediakan. Itu perkataan iman yang keluar dari mulut dan menghindari dari keluhan-keluhan, mengeluh, itu hindari semua. Tapi ada ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur. Walaupun mungkin pertama kali kita mengucap syukur bisa angel itu, tetapi kalau lakukan mengucap syukur kepada Tuhan itu mengundang hadirat Tuhan. Salah satu contoh pada waktu Tuhan Yesus itu memberikan 5.000 orang makan, itu cuma ada yang ada pada saat itu, yang ada itu hanya 2 ekor ikan, 5 ekor roti. Itu ditulis dalam Injil Matius, di dalam Yohanes juga katakan setelah Tuhan Yesus itu menengadap ke langit mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya dalam doa kamu mengundang hadirat Tuhan dengan keberadaan hati yang ada seperti ini. Tapi kita butuh memberi banyak orang, tapi yang kita berikan itu sangat terbatas. Tapi kita melibatkan hadirat Tuhan, Allah sanggup mengubah dari 2 ekor ikan, 2 ekor ikan yang roti menjadi 5.000 banyak. Itu karena apa? Karena kita menyerah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jadi mengucap syukur itu mengundang hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita yakin pada saat saudara tertekan dengan sakit penyakit yang ada, sudah sakit, tertekan dalam keadaan yang mungkin menekan masalah ekonomi dan apapun juga terjadi menekan saudara, tetapi kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bahkan lebih daripada itu memuji, menyembah Tuhan. Muji, menyembah Tuhan itu adalah bentuk kasih dan hormat kepada Tuhan. Dan mengundang hadirat saat memuji menyembah Tuhan.
Di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah penderitaan, Tuhan dengan hadir dan mengubah keadaan itu. Itu yang namanya mujizat. Seperti Paulus dan Silas, dia harus menderita sakit penderitaan, tetapi kita mengundang hadirat Tuhan di tengah kesakitan itu, maka hadirat Tuhan datang menyatakan mujizat. Begitu juga Tuhan. Dan ini dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah. Mari saudara kita sama-sama perhatikan, pasti akan terjadi. Pada saat kita ditekan, puji Tuhan. Saat kita diperlemah, puji Tuhan. Ya, jangan tiru situasi yang sekarang di YouTube terjadi. Dapat kritikan untuk pembetulan aja apa terjadi. Wah, terjadi seperti itu saya kira. Padahal kenyataan seperti itu. Ya seperti kenyataan itu, saya tidak akan mengekspos itu. Karena kadang-kadang tugas saya di YouTube nanti dilihat, malah saya cari perbedaan. Harusnya segala sesuatu apabila kita sedang dikritik atau diperlemah orang, mengucap syukur. Itu kehendak Tuhan memperbaiki hidup kita akan lebih baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai. Katakan dengan ini. Terima kasih Tuhan, saya sudah senang. Yang saya. Katakan terus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, anak saya sudah diterima dalam suatu pekerjaan. Anak saya di PHK. Yang nomor satu, suaminya itu resign. Resign kan PHK aja. Lalu dikatakan, kenapa kamu kok? Itu saya tanya, kan diam saja kalau saya dengan suka itu. Apa kok? Apa ini memenuhi itu? Sukahan gitu ya. Terus saya bilang gini, ada apa? Iya Pak. Nanti istri saya yang jawab. Oh, saya tanya sama istri, apa istrinya? Anak saya pertama. Ya Pak. Puji itu suaminya kalau panggil puji, jangan aja. Nggak persen. Pesangonnya 4 bulan gaji belum cair. Dan dia sedang ngurus paspor mau kerja di luar. Nah terus mama ini siapa yang ngambil? Ya papa. Ya suatu. Kali ini tak ada yang terjadi. Kalau memang itu terjadi, kita mengucap syukur. Karena dijadikan seperti ini, kita akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kami tetap percaya. Terus katakan, Tuhan sediakan. Dan ada pekerjaan Tuhan sudah ada. Segala masalah, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia dan memberikan kekuatan baru. Kita harus menghargai anugerah Tuhan. Jangan sampai karena masalah-masalah sepele, tidak ada makanan, tidak ada ini dan akhirnya timbul pertengkaran dan akhirnya iman rumahnya. Tapi hargai dalam firman Tuhan. Ini terakhir sudah. Terakhir kekayaan berat-berat. Ini saya ya. Itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu tadi yang dengar. Amin, ibu-ibu diberkati Tuhan. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Amin ya. Dan saya khawatir. Kami berdoa semua akan terjadi. Apa yang dibutuhkan ibu, apa yang sekali boleh ibu, Tuhan jawab. Allah kita itu hidup. Kita memberitakan berdasarkan firman Tuhan. Ya. Ya, betul ayat 31. Ya baik. Coba tiba-tiba. Ya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya betul. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Coba saudara renungkan. Kalau saya ini penonton, lalu semua itu apa yang harus kita katakan lagi? Semua sudah jelas. Untuk semuanya, untuk kalian semuanya, supaya mendapatkan anugerah, berkat, dan semuanya itu Tuhan sudah lakukan itu. Hargailah anugerah itu. Apa yang dilakukan Tuhan itu? Yang sekarang ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu belum dijawab sama Tuhan. Ya mungkin karena Tuhan menunggu waktu yang tepat dan sebagainya. Baca renungkan ayat firman Tuhan ini. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Coba, anaknya sendiri diserahkan untuk saudara. Apalagi apa? Artinya segala sesuatu. Dua anak dikatakan saudara untuk menyelamatkan saudara, dikatakan apalagi segala sesuatu, pada Dia yang menciptakan itu akan disediakan. Saya percaya, saya yakin apa yang kami sampaikan firman Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara pulang dan merenungkan firman Tuhan itu, semuanya akan digenapi. Allah akan mencurahkan berkatnya saudara, membuat saudara katakan puji Tuhan, mengucap syukur. Memang benar firman Tuhan itu ya dan amin. Dia yang tidak menyayangkan anaknya untuk diserahkan, untuk mati untuk saudara, apalagi segala sesuatu, apalagi berkat duit, apalagi untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab saudara, cicilan saudara, bayar apa banyak Tuhan akan selesaikan cuma kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Tuhan menyertai dengan apa? Dengan kasih dan pujian Tuhan yang nyatakan. Ya saudara binatang itu, biarlah apa yang kami sampaikan mungkin ya kurang bisa sempurna dalam situasi, karena malam saya tidak bisa tidur saudara. Dia berdoa jam 12 lalu jam 3 bangun sedikit, lalu jam 5 bangun sampai saat ini. Tapi saya mendapat berkat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan benar-benar memberkati saudara. Amin. Tuhan Yesus.